Lantas bagaimana peluang Partai Demokrat dalam momentum Pileg, Pilpres dan juga Pilkada? Pemilu legislatif itu kan juga sangat kompleks situasinya, artinya setiap partai menyiapkan para kader juga bersaing sesamanya, ya kan? Semakin berkualitas para kader yang disiapkan, terlepas itu tua atau muda, bukan itu. Tapi bagaimana kualitas kader yang disiapkan dan kesiapan mereka para kader itu menghadapi kontestasi itu yang menentukan tentunya. Dan memang kita tidak bisa menafikan bahwa pandangan masyarakat terhadap satu partai itu juga berpengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Hidayati di Bicara Fakta. Partai Demokrat pada 9 September 2021 mendatang ini genap 20 tahun berkiprah di kancah perpolitikan Indonesia. Selama 2 dekade, partai besutan SBY ini telah menjadi partai penguasa maupun partai oposisi. Lantas bagaimana peluang Partai Demokrat dalam momentum Pileg, Pilpres dan juga Pilkada pada 2024 yang akan dilaksanakan serentak nanti? Kemudian belakangan di Lampung ini juga ramai pemberitaan terkait musyawarah daerah DPD Partai Demokrat Lampung, di mana banyak yang menganggap seharusnya dilaksanakan pada tahun 2021 ini. Namun, DPP Partai Demokrat dengan pertimbangan masih adanya pandemi ini kemudian mengundurkan atau menunda pelaksanaan wisuda tersebut. Sebenarnya kapan pengurus DPD Partai Demokrat pada periode 2016-2021 ini berakhir? Mengingat adanya klausul pada perubahan SK DPP Partai Demokrat tentang pengurus pada periode tersebut. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita telah mengundang di studio ini ada Ketua dari DPD Partai Demokrat, Bapak Muhammad Ridho Fikardo. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bang ya. Baik. Nah ini Bang terkait mengenai jelang 2 dekade Partai Demokrat. Ini kan Bang Ridho juga sudah periode ya, 2 periode memimpin Partai Demokrat begitu. Mungkin bisa dikatakan sebagai kader tulen dari Partai Demokrat begitu. Nah posisi Partai Demokrat ini sejauh ini mengenai soal elektabilitas, kemudian soal popularitasnya ini seperti apa sih Bang? Ya, namanya elektabilitas partai politik memang pasti dinamis ya. Dalam perjalanannya selama 2 dekade ada naik turunnya, dan katakanlah dalam sempat di 2014 memang agak turun, 2019 masih bertahan di situ. Tapi hari-hari ini, akhir-akhir ini juga kelihatannya juga agak naik lagi. Dinamika itu tentunya terkait dengan pandangan dan harapan masyarakat dan kompetisi antar partai politik di Indonesia. Dan itu suatu hal yang biasa, apalagi selama ini kami melihat bahwa elektabilitas Partai Demokrat selalu alhamdulillah itu dalam batas aman, artinya di atas electoral threshold cukup jauh. Itu yang penting, yang pertama itu dulu dalam keberlangsungan partai politik. Parliamentary threshold itu penting dalam keberlangsungan partai politik. Kemudian dewasa ini dengan di bawah pimpinan Ketua Umum Mas AHY, Partai Demokrat juga melakukan gerakan-gerakan yang juga cukup dinamis, di mana kita melihat bahwa banyak hal-hal yang dilakukan di lapangan, di masyarakat. Beliau menginstruksikan begitu banyak kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat buat masyarakat. Di awal beliau mengarahkan, membuat arahan untuk Gerakan Nasional Demokrat Lawan Corona. Itu awal-awal beliau menjadi ketum, itu semua kader diminta berbuat se-Indonesia semampunya. Hari ini yang terakhir 2 dekade Partai Demokrat ini bulan bakti Partai Demokrat, di mana beliau mengharapkan seluruh kader se-Indonesia juga melakukan kegiatan bakti untuk meringankan beban masyarakat
yang ada. Itu dilakukan juga di seluruh Indonesia selama beberapa minggu ke depan. Bahkan dengan harapan tentunya setelah kegiatan bulan bakti itu selesai, tapi kegiatan-kegiatan yang bersifat membantu masyarakat itu terus dilaksanakan, apalagi memang dengan katakanlah tagline Demokrat berkoalisi dengan rakyat, di mana memang Demokrat berusaha sebaik mungkin, selurus mungkin menyuarakan aspirasi dan harapan rakyat yang ada di tengah-tengah situasi hari ini, dan itu yang menjadi perjuangan Partai Demokrat. Itu yang dilakukan selama beberapa waktu terakhir ini, dan semakin kuat, di mana ternyata juga rakyat, masyarakat merespon juga dengan sangat baik, dengan positif, gitu. Dengan positif, responnya juga baik. Artinya berdasarkan data-data yang ada juga harapan masyarakat terhadap Partai Demokrat juga semakin tumbuh, sehingga kemudian itu juga membuat semakin bersemangat para kader se-Indonesia untuk terus melakukan untuk berkegiatan. Itu kira-kira. Oke. Mengenai klaim berkoalisi dengan rakyat yang tadi disebutkan ya Bang ya. Nah, ini sebenarnya bentuknya seperti apa aja sih Bang? Jadi ini kan dari DPP mengarahkan, itu artinya yang penting, yang paling pertama adalah esensinya bahwa Partai Demokrat menyuarakan aspirasi rakyat. Partai Demokrat betul-betul memahami apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kemudian mewakili masyarakat. Jadi mewakili bukan secara formal saja, bukan secara formal wakil rakyat gitu, tapi kan ada yang wakil rakyat yang dirasa dekat, ada yang dirasa agak jauh, tapi benar-benar merasakan mewakili apa yang menjadi perhatian, apa yang menjadi penderitaan, apa yang menjadi kesedihan dari masyarakat, apa yang menjadi situasi, apa yang terjadi di masyarakat. Itu yang menjadi perjuangan Partai Demokrat dengan berbagai resikonya. Itu yang beberapa kali memang terjadi perbedaan pandangan kadang dengan partai lain, yang kadang-kadang juga agak cukup keras, kadang-kadang seperti itu. Okay, itu yang dilakukan. Nah, dinamika Partai Demokrat ini kan memang sangat luar biasa ya Bang ya. Kemudian mulai dari adanya muncul KLB hingga berujung pada saling gugat-menggugat pengadilan. Itu sejauh mana sih Bang pengaruhnya terhadap Partai Demokrat itu sendiri? Sebetulnya pertama, bicara syarat formalnya KLB itu kan sudah disampaikan juga oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi syarat formalnya itu untuk pelaksanaan KLB itu kan salah satunya adalah dibutuhkan 2/3 suara DPD, pemegang suara DPD, artinya ketua provinsi 2/3 dari 34, kemudian separuh suara DPC untuk melaksanakan itu. Nah, ketika itu tidak terpenuhi, maka tentunya kegiatan itu menjadi tidak sah secara aturan, kan gitu. Bahwa orang yang hadir, kader yang hadir pakai jaket biru banyak bisa saja, tapi apakah itu pemegang suara sah atau tidak, kan itu. Nah, itu ternyata kan sangat jauh dari memenuhi itu. Tapi dengan situasi itu justru yang kami rasakan, yang kita rasakan justru para kader, para pengurus justru semakin solid, justru semakin kompak. Justru malah semakin solid, semakin kompak, malah semakin bersemangat dalam struktur, dalam berkegiatan, dalam beraktivitas. Saya lihat, jadi kami lihat, yang kita rasakan juga justru ada semangat baru, gimana ya? Ibarat katakan berbeda ketika ada suatu permasalahan, katakanlah rintangan, ancaman gitu kan. Kemudian ini mendekati pada tahapan misalnya katakanlah survival dalam itu kan semangatnya menjadi berbeda. Nah, ini yang terjadi adalah semangatnya menjadi sangat berbeda. Jadi bukan justru malah adanya perpecahan ya Bang ya dengan adanya KLB itu? Enggak, kalau karena memang justru katakanlah mayoritas, bisa dibilang sangat mayoritas, sangat besar justru memang tetap berada pada posisi dalam barisan ketum AHY, dan itu justru malah menjadi semakin bersemangat. Itu yang terjadi, bahwa tataran hukum gugat-menggugat, yaitu semua kan memang ada hak hukumnya, silakan saja. Tapi tempoh hari kan Menkumham juga sudah memutuskan kan itu kira-kira. Itu terkait dengan situasi dinamika KLB kemarin gitu. Jadi memang agak seru sedikit lah, agak seru juga, agak seru itu kira-kira. Tapi tidak menghalangi kekompakannya begitu ya? Justru membuat itu kompak, justru apa yang tadinya mungkin agak kurang bersemangat atau agak tapi dengan situasi begitu, ya kan,
Ya, ibarat kata kalau kalau bahasa kasarnya kamu lagi santai, lagi tidur di rumah, terus tiba-tiba pintu digedor atau ada maling itu kan langsung ngantuk gitu kan. Ya, jadi jangan sampai itu kemudian membuat perpecahan begitu. Insya Allah tidak menjadi perpecahan. Oke, baik. Nah, Partai Demokrat ini sendiri kan diisi oleh banyak kader-kader muda nih Bang, termasuk Bang Rido juga salah satu kader muda begitu. Kira-kira apakah yakin nih Bang dengan kader-kader muda yang dimiliki ini kemudian bisa memenangkan pemilu di 2024 mendatang? Namanya pemilu itu kan kontestasi politik ya. Bicara pemilu itu juga terutama kan legislatif di situ. Pemilu legislatif itu kan juga sangat kompleks situasinya. Artinya setiap partai menyiapkan para kadernya, para kader juga bersaing sesamanya, ya kan. Semakin berkualitas para kader yang disiapkan, terlepas itu tua atau muda, bukan itu. Tapi bagaimana kualitas kader yang disiapkan dan kesiapan mereka para kader itu menghadapi kontestasi itu yang menentukan tentunya. Dan memang itu tidak bisa menafikan bahwa pandangan masyarakat terhadap satu partai itu juga berpengaruh. Itu juga berpengaruh. Walaupun kadernya sangat baik, sangat bagus, tapi kalau pandangan masyarakat terhadap partai itu lagi tidak bagus juga menjadi sulit. Kadang-kadang kadernya yang mungkin sifatnya biasa-biasa aja, tapi partainya jadi sangat bagus. Itu mungkin yang terjadi di Demokrat di 2009 gitu. Di 2009 itu menjadi banyak yang pada jadi gitu, banyak yang berhasil dalam kontestasi pemilu 2009 kemarin. Nah, bagaimana tinggal 2024 katakanlah dalam kondisi yang rata-rata air, itu perjuangan para kader, pengurus dengan dari DPP membawa angin yang baik, yang bagus untuk Demokrat, sehingga perjuangan kader juga akan menjadi lebih ringan. Itu yang sedang disusun langkah-langkahnya oleh DPD bersama DPP. Mengenai strategi-strateginya begitu ya Bang? Iya, sebetulnya nggak ada yang terlalu khusus. Sebetulnya semua partai juga punya strategi mungkin yang serupa, tetapi mungkin ada perbedaan di sana-sini. Dan yang sangat berbeda tentunya perjuangan masing-masing partai dan masing-masing kader itu yang menjadi sangat berbeda. Jadi kita tuh banyak yang melihat bahwa adanya kader-kader muda yang ada di Demokrat ini kemudian menjadi salah satu nilai tambah begitu Bang dibandingkan partai-partai yang lain. Gimana Bang menanggapi hal itu? Ya, memang tagline-nya kalau di Demokrat juga ada bahasa bahwa muda adalah kekuatan. Buat kami pikir, muda bagus ada kekuatan. Yang penting muda yang berkualitas, ya tapi yang berkualitas gitu. Karena bicara kualitas itu tidak memandang tua muda sebetulnya kan gitu ya. Bicara muda satu hal yang positif gitu kan. Satu hal yang ini bahwa punya energi yang lebih dinamis, tapi tentunya kualitasnya juga harus ditingkatkan. Itu yang apakah yang tua itu pasti lebih berkualitas? Belum tentu. Kayaknya banyak kenyataan membuktikan lain kan gitu kan. Mungkin banyak yang tua kejemur juga kan gitu ya. Ini juga membuktikan lain. Nah itu yang juga jadi masyarakat akan menilai dengan sendirinya itu kira-kira. Baik, karena memang penilaian di tangan masyarakat. Iya betul ya. Itu dia. Nah, baik, ini kan mengenai pandemi nih Bang. Ini sudah kita juga nggak tahu nih Bang kapan akan berakhir. Lalu bagaimana sih Bang Partai Demokrat tadi di awal sudah sempat disinggung. Kemudian sejauh apa dan seperti apa Bang penanganan yang dilakukan oleh Partai Demokrat terkait masyarakat yang terpapar COVID ini Bang? Gini, yang ada dibagi beberapa hal ya. Partai Demokrat menginstruksikan kepada para kadernya yang menjabat di eksekutif, ya kan, untuk betul-betul secara optimal, secara maksimal menangani pandemi ini, menangani COVID ini di wilayahnya masing-masing, dan itu menjadi bagian dari kinerja penanganan dan kinerja prestasi kader tersebut dalam menangani pandemi ini dari masing-masing. Itu satu hal. Dan tentunya bahwa pandemi ini suatu musibah buat masyarakat, tetapi di balik musibah buat bangsa kita juga terdapat hikmah dan berkahnya. Ada kesempatan buat para kader untuk berbuat, terlebih yang berada di eksekutif. Di legislatif juga ada, atau para kader pengurus juga punya kesempatan. Semuanya punya ruang-ruang yang berbeda. Nah, Partai Demokrat justru melihat itu, inilah kesempatan kita untuk membantu warga masyarakat. Coba bayangkan ketika masyarakatnya sudah sangat baik, sangat ini, masyarakat madani yang katakanlah
partai mau berbuat apa juga udah bingung gitu ketika semuanya. Tapi ketika inilah sebetulnya suatu kesempatan kalau memang kita mau untuk melihat bahwa ini ketika kita bicara bahwa partai politik itu mewakili masyarakat, bahwa partai politik itu menjadi kuat karena dukungan masyarakat, hari ini masyarakat butuh bantuan. Itu bicara partai, apalagi pemerintah. Nggak ada negara yang kuat tanpa pemerintah yang kuat. Iya. Tidak ada pemerintah yang kuat tanpa dukungan masyarakat yang kuat. Nah, kalau masyarakatnya kemudian tidak diurus oleh pemerintahannya, bagaimana pemerintahan itu menjadi kuat? Kan itu. Maka ini sebetulnya suatu hal yang kans atau kesempatan untuk memperkuat baik itu kelembagaan maupun dukungan-dukungan seperti halnya Demokrat tadi ketika menghadapi situasi serangan justru kita menjadi semakin solid, semakin kuat. Katakanlah ini serangan dalam satu kehidupan berbangsa bernegara, serangan dalam suatu daerah. Contoh ketika tempoh hari, mohon maaf kalau sedikit flashback ke masa lalu, ketika saya menjabat, waktu itu Gunung Krakatau meletus, ya, anak Krakatau ya kan. Menjelang tengah malam masyarakat itu berbondong-bondong lari ke kantor gubernur. Fasilitas pemerintah kan bukan hanya kantor gubernur. Banyak fasilitas pemerintah di bawah, ada kantor kecamatan, mungkin ada kantor wali kota, ada kantor Polda juga, segala macam itu. Tapi kenapa lari ke kantor gubernur? Itu bicara trust. Sebetulnya itu bicara trust masyarakat. Justru apakah kemudian saya menjadi marah, aduh ini ngerepotin kesana? Justru saya bangga. Kenapa? Segitu banyak kantor masyarakat di sekitar atau yang dilewati, kantor pemerintah yang dilewati, kenapa ke kantor gubernur? Berarti mereka percaya sama gubernurnya. Itu kira-kira. Dan saat itu malam saya pun datang ke kantor. Waktu saya dapat laporan dari Satuan Pol PP, saya datang ke kantor dari rumah dinas dan saya instruksikan untuk langsung melakukan penanganan di situ. Saya di grup pejabat, selalu saya sampaikan siapkan menu segala macam. Nah, di situ saya akan melihat respon mereka, gitu, ya. Langsung ditangani. Nah, saya berada di sana saya bukan hanya memerintah melalui telepon, tapi saya langsung berada di situ dan saya perintahkan mereka untuk bergerak. Akhirnya kan kita kan melihat respon masing-masing kedinasan seberapa cepat di tengah-tengah malam dalam kondisi darurat. Di situ saya bisa mengetes kemampuan mereka, endurance mereka segala macam. Ada yang dinas yang langsung respon, yang langsung bawa mobil isi minuman semua, bawa segala macam. Karena tahu kita pimpinnya di situ. Ya kan, itu kan sebetulnya itu musibah, tapi di sisi lain juga merupakan kesempatan buat kita berbuat gitu loh. Kesempatan untuk kita memberikan hal yang lebih untuk masyarakat. Di situ sebetulnya ujian seorang pemimpin. Ya kan kalau ada bahasa bahwa laut yang tenang tidak akan melahirkan nahkoda yang tangguh, kan kira-kira gitu. Jadi memang nahkoda yang tangguh itu memang akan lahir dari badai-badai yang dilalui. Jadi kalau dunia aman damai aja, ya kan, ya siapapun bisa mimpin, gitu kira-kira. Siapapun bisa mimpin. Tapi di situ kita akan melihat kualitas seorang pemimpin terlepas tua mudanya tadi itu. Itu kira-kira. Oke. Jadi memang melihat kebutuhan rakyat ya. Iya. Bang, kalau kita nih kemudian kembali ke DPD Partai Demokrat sendiri, ini kan musdanya belum tahu nih Bang kapan. Kira-kira kapan sih Bang mau dilaksanakannya Bang? Dengan situasi-situasi yang tidak biasa hari ini, dan memang di SK revisi terakhir itu memang agak luas, periodisasinya 2016-2021, esensinya gitu, periodisasi 2016-2021 berakhir sampai dengan musyawarah daerah berikutnya dilaksanakan. Itu sebetulnya SK revisi itu sebelum adanya pandemi ya. Tetapi kan biasanya kalau dia jatuh waktunya itu hampir bersamaan, kan dalam pelaksanaannya juga nggak bisa tim DPP-nya kan terbatas gitu. Jadi artinya kan harus bergilir. Tapi kan lihat penjadwalan DPP. Tapi kan khawatir sehingga kemudian dibuat agak luas. Tapi ternyata itu juga menjadi cukup bermanfaat dengan situasi-situasi hari ini sehingga kemudian kita juga bisa mengkomunikasikan untuk mencarikan waktu yang tepat. Sebetulnya harusnya waktu itu sebetulnya sudah mau kita mulai DPP itu mulai dari April atau Mei gitu. Tapi kemudian ada situasi KLB, ada pandemi segala macam. Terus kemudian ketika baru sudah dimulai juga bulan-bulan kemarin, kalau nggak salah Jawa Tengah, kemudian Sulawesi Tengah, terus kemudian setelah itu
orang-orang pejabat-pejabat DPP yang bertugas terus kemudian kena COVID. Kena COVID. Ini gitu. Pimpinan yang menanggung jawab itu kena COVID. Soman segala keluarganya segala. Nah, itu jadi akhirnya berhenti lagi kan gitu ya. Jadi nggak bisa ini juga artinya. Terus kemudian memang ada terakhir ada PO baru itu untuk pelaksanaan secara virtual. Pelaksanaan secara virtual mungkin untuk daerah-daerah yang katakanlah yang urgent itu juga yang membutuhkan pelaksanaan secara virtual itu kan mungkin yang daerah-daerah yang sifat jauh misalnya kan Maluku Utara atau Kepulauan Riau misalnya yang jauh-jauh jaraknya atau yang besar ditempuh begitu ya kan Jawa Timur yang banyak yang bisa ini kan. Kalau kita Lampung kita sedang menghitung situasi itu. Perlu nggak kita melaksanakan musda secara virtual atau tidak, mengingat sebetulnya kalau Lampung kan hanya 15 DPC kalau hadir semua. Iya, kalau hadir semua. Kalau hadir semua, yang nggak hadir kan bisa berbagai sebab. Artinya tahu-tahu lagi positif, lagi apa kan hari itu kan gimana kan gitu. Gitu juga. Jadi kalau udah positif kan dia mungkin dia ini virtual, virtual yang sebagian ada yang virtual kalau dia positif. Itu juga yang sedang kita kaji dan kita komunikasikan ke DPP bahwa pelaksanaan tepatnya kapan ya tentunya setelah rapat dan komunikasi dengan DPP itu kira-kira. Nah ini kan kalau kita berbicara mengenai musda seperti yang sudah Abang sampaikan di awal bahwa ini kita menunggu sampai musda selanjutnya begitu kan? Bahwa di poin ketiga 2016 sampai 2021 tapi tidak disebutkan tanggalnya. Oke. Gitu. Jadi di situ masih bisa fleksibel ya Bang ya. Nah, kalau kita melihat SK DPP Partai Demokrat di nomor 491 tahun 2019 ini kan ada klausal yang memutuskan poin ketiga nih Bang mengenai masa jabatan kepengurusan DPD Partai Demokrat Lampung periode 2016 sampai 2021 berakhir sampai dengan pelaksanaan musda. Berarti sampai belum adanya musda lagi, otomatis kepengurusan yang sekarang akan seterusnya. Ya, kita harus menjaga jangan sampai ada kekosongan ini kepengurusan ya kan. Kalau enggak nanti fraksi meminta konsultasi dan arahan kemana anggota DPRD ya kan wah itu kan marah itu situasinya jadi tapi kalau misalkan di 2021 belum ada keputusan nih Bang, kalau sampai 2022 nanti belum ada keputusan musda juga masih terus ya Bang ya kepengurusan tergantung dari DPP kalau ada begitu kan apakah DPP akan membuatkan SK perpanjangan atau apa atau memang pelaksanaannya memang kalau katakanlah kalau memungkinkan di 2021 ini kan berarti kan nggak ada masalah tuh. Nggak ada masalah. Tapi kalau sesuatu dan entah apa force majeure situasinya ya tergantung dari DPP apakah DPP akan memperpanjang kepengurusan ataukah akan menunjuk PLT atau apa ya kan gitu. Itu kan bisa saja kalau udah begitu. Itu kewenangan yang diatur oleh ADRT kalau itu. Jadi masih menunggu ya Bang ya. Keputusannya bukan di saya kalau begitu. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai ini Bang, Partai Demokrat bagaimana sih Bang menyikapi wacana di tahun 2024 terkait pencalonan AHY sebagai calon presiden? Hari ini dengan situasi Partai Demokrat yang di tengah-tengah masyarakat berdasarkan survei suara yang semakin baik, itu jelas-jelas sangat tidak terlepas dari peran AHY sebagai ketua umum. Karena direktif arahan dari beliau yang menggerakkan jajaran, kemudian apa yang harus dilakukan, termasuk mengambil posisi-posisi pandangan terhadap sikap-sikap dan situasi masyarakat, pure memang lokomotifnya beliau. Jadi ketika suara Partai Demokrat ini menjadi baik, ya karena memang bisa dibilang pemegang saham terbesar kenapa ini menjadi lebih baik ya karena beliau AHY kan gitu kira-kira. Nah ketika bicara 2024 tentunya semua partai politik mengharapkan punya kans, punya peran dalam situasi yang pilpres tadi misalnya kan, dalam kontestasi pilpres wajar sah saja, apalagi Partai Demokrat kan pernah 2 periode sebagai ruling party, bahwa kader pendirinya sebagai katakanlah memegang jabatan eksekutif tertinggi sebagai Presiden Republik Indonesia. Apakah itu kemudian bagaikan mimpi di siang bolong? Tentunya tidak, karena memang Partai Demokrat kita pernah dalam posisi itu. Nah, apakah AHY ini bisa atau tidak? Itu kan sepenuhnya juga kembali kepada masyarakat, gitu. Tergantung masyarakat yang memilih dalam situasi sistem demokrasi kita. Berbeda dengan Malaysia kan yang baru ganti perdana menteri, kalau itu di parlemen. Ya kan, tergantung parlemen yang gantinya apa enggak, kalau itu tergantung masyarakatnya. Makanya Partai Demokrat berusaha dan berlomba-lomba untuk betul-betul mengambil suara masyarakat, mengambil hati dan pikiran masyarakat
untuk kemudian supaya suara Partai Demokrat, dan memang beliau yang memimpin dalam hal ini. Jadi wajar saja ketika seluruh kader Partai Demokrat se-Indonesia sangat mengharapkan beliau kemudian muncul, mentas dan berhasil dalam bisa masuk dalam situasi pilpres, kontestasi pilpres ke depan, dan insya Allah kita harapkan juga berhasil. Itu tentu saja harapan yang sangat wajar, dan tentunya sangat para kader sangat bersemangat untuk melakukan itu memperjuangkan itu yang Oke, namun kalau untuk sosialisasinya sudah disosialisasikan belum sih Bang ke masyarakat terkait pencalonan AHY? Pola sosialisasinya kan berbeda ya, semua orang, semua ini kan berbeda. Ada yang melalui media elektronik, ada yang media lapangan, ada yang melalui gerakan-gerakan. Itu kan macam-macam yang dilakukan. Bahwa apa yang terjadi, apa yang dilakukan dalam kegiatan Bulan Bakti Partai Demokrat ini, itu kan tentunya langsung maupun tidak langsung membawa nama beliau. Iya. Nah, itu secara keseluruhan gitu ya. Langsung maupun tidak langsung. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ya kan, ketika Partai Demokrat kemudian katakanlah membantu warga masyarakat ada yang minta stiker atau apa, ya foto ketumnya kan nggak lain-lain yang foto lain kan kira-kira. Jadi memang itu yang kemudian prinsipnya adalah bagaimana kami berjuang untuk memenangkan hati dan pikiran warga masyarakat yang pertama terhadap Partai Demokrat, dan tentunya bersama dengan itu Partai Demokrat punya seorang pemimpin yang membuat ini semua, yang membuat ini menjadi semakin baik, yaitu Mas AHY, yang hari ini para kader se-Indonesia hari ini sangat kagum sama beliau, bagaimana beliau menangani permasalahan, menangani badai-badai yang ada tadi dengan gerakan-gerakan yang kami para ketua DPD, ya saya ini udah lama soalnya jadi ketua DPD kan udah 2 periode. Iya, 2 periode. Di bawah pimpinan beliau, melihat bagaimana beliau menangani ini dan bergerak, itu membuat kekaguman tersendiri gitu. Jadi saya bukan orang baru yang keren begitu, saya bukan. Jadi kami bisa, wah ini ternyata luar biasa, saya punya ketum kira-kira gitu. Itu ternyata luar biasa bagaimana beliau melakukan manuver dan gerakan-gerakannya dalam menghadapi situasi-situasi, dalam menghadapi situasi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan. Disitulah seorang pemimpin akan kelihatan. Kalau enggak, bagaimana kami meyakinkan masyarakat, pada Demokrat meyakinkan masyarakat bilang, oh ya aja lah dia ketum, dia anaknya SBY yang diriin, wajar dia ketum lah, gitu kan. Sedikit banyak mungkin kami akan berpikir begitu, tetapi ketika menghadapi tantangan gelombang dan gangguan, tenggelam nggak dia? Bukannya tenggelam, dia makin naik. Nah di situ yang orang akan menjadi berubah pandangan itu, termasuk sebagian kami, dan kami pun punya keyakinan, jadi kami semakin firm gitu ngeliat, wah ini, jadi kita yakin dia mampu, tapi kan belum dibuktikan. Begitu dibuktikan kita juga, keren juga kan? Itu kira-kira yang terjadi dengan Mas AHY. Kenapa? Saya punya keinginan, saya nggak bisa bicara sama orang lain kok. Itu kan keyakinan saya. Orang mana? Ya wajar aja dia nanya SBY terus jadi apa susahnya? Itu partai dinasti segala macam gitu-gitu. Ya udahlah, kita lihat aja lah kan gitu kan. Nah, walaupun saya punya keyakinan, tapi kan saya nggak bisa nyakinin orang. Karena faktanya itu. Sementara ini saya punya opini, itu fakta, kan begitu. Nah, bagaimana kemudian akhirnya ketika menghadapi situasi tantangan, gangguan dan ancaman, yang menjadi akhirnya itu ada fakta seperti itu, bagaimana cara beliau menanganinya. Nah, itu yang kemudian menjadi fakta yang merubah pandangan orang bahwa ternyata bahwa kualitas beliau sebagai seorang pemimpin hari ini sudah terbukti. Iya. Itu yang kita lihat. Nah, itu. Oke, baik. Nah, ini Bang, mengenai agenda Partai Demokrat Lampung sendiri ini Bang, untuk menyongsong 2 dekade Demokrat ini gimana Bang? Apanya? Agendanya Agenda Bulan Bakti dan menginstruksikan seluruh masyarakat, seluruh kader untuk kegiatan-kegiatan bakti masyarakat. Terus kemudian juga ada perlombaan-perlombaan yang sifatnya juga tapi tidak bersifat pengumpulan massa, tapi lebih pada ada jarak ya, kayak misalnya lombanya karya tulis dan segala gitu kira-kira ya. Gitu, jadi tidak bersifat pengumpulan massa itu kira-kira. Oke, baik. Mungkin terakhir nih Bang, sebagai closing statement, bagaimana apa yang ingin Abang sampaikan kepada kader dari Partai Demokrat maupun kepada masyarakat secara umum? Baik, yang jelas kalau yang disampaikan kepada kader Partai Demokrat di Provinsi Lampung ini, harapan saya yang pertama dalam tengah-tengah situasi pandemi ini,
Yang pertama menjaga soliditas kader partai, kemudian melaksanakan arahan dari ketua umum untuk melakukan bakti masyarakat, membantu semampunya, sebisa mungkin, seoptimal mungkin masyarakat di sekitarnya. Karena inilah kesempatan kita untuk membuktikan bahwa Partai Demokrat di tengah-tengah kesulitan masyarakat selalu berada, selalu mendampingi dan membantu warga masyarakat yang di tengah-tengah kesulitan, tidak meninggalkan, justru berdatang untuk membantu itu, ikut hadir, bukan sekedar hadir tapi juga membantu. Itu pesan saya kepada para kader. Justru ini musibah buat masyarakat kita dan kita sebagai bagian dari masyarakat, tetapi ini juga merupakan suatu kesempatan, suatu berkah kesempatan di mana kita bisa lebih banyak berbuat dan lebih dirasa, yang insya Allah juga akan selalu menjadi ingatan masyarakat. Dan tentunya harapan kita masyarakat juga mempercayai, katakanlah, pandangan bahwa kami betul-betul berusaha untuk menyuarakan suara rakyat, berkoalisi dengan tagline berkoalisi dengan rakyat tadi. Bagaimana kita menyuarakan suara rakyat, memperjuangkan harapan rakyat, itulah yang menjadi perjuangan Partai Demokrat, semampu semaksimal yang bisa dilakukan oleh Partai Demokrat di seluruh wilayahnya masing-masing. Itu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Bang Ridho atas kesempatannya dan sudah ini ya menyempatkan waktunya untuk hadir ke studio kami. Terima kasih Bang Ridho. Sama-sama. Ya, demikianlah pemirsa perbincangan kami dengan Bang Ridho Fikardo. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.